Akhirnya Yosef, Yoris, Danu mengakui dalam kasus Subang usai dipaksa bersumpah di atas Al-Quran. Begini ungkapan mereka. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan kabar tentang kasus Subang. Jika sudah mari ke videonya. Diketahui adanya pengakuan mengejutkan dari YouTuber Heri Susanto tentang saksi Danu dan Yoris terkait keterlibatannya dalam kasus pembunuhan di Subang ini. Heri Susanto mengungkapkan, Danu dan Yoris ternyata sempat dipaksa bersumpah di hadapan kuasa hukumnya Ahmad Taufan mengenai keterlibatannya dalam kasus pembunuh di Subang ini. Saya sedikit ceritakan saja pada rekan-rekan semua, bahwa saya pernah mengajak Danu dan Yoris ke Jakarta untuk bertemu dengan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, kuasa hukum Yoris dan Danu. Waktu itu mereka berdua ditanya dan disumpah di depan Pak Taufan, ujar Heri Susanto, dalam kanal YouTube resminya, Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021 yang lalu. Meski disumpah secara agama dengan Al-Quran, ungkap Heri Susanto, Danu dan Yoris melakukannya dengan tenang tak gugup sedikitpun. Saat itu mereka berdua dengan tegas mengaku tidak terlibat apapun dalam kasus pembunuhan di Subang. Mereka ditanyakan tentang kebenarannya seperti apa dan bagaimana. Waktu itu Danu dan Yoris mau bersumpah demi agama dan keyakinannya. Mereka dengan tegas mengatakan tak melakukan sesuatu sesuai yang mungkin dicurigai banyak pihak, tutur Heri Susanto. Heri Susanto juga menambahkan, pada sejumlah kesempatan dia juga beberapa kali bertanya kepada Danu dan Yoris mengenai kesungguhannya dalam memberikan keterangan terkait kasus ini. Namun, mereka memastikan tak ada sangkut pautnya dengan kasus pembunuh di Subang, dengan bersumpah lagi. Sekali lagi, mereka sudah bersumpah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing, kata Heri. Sementara hal yang sama juga dilakukan terhadap Yosef. Rohman Hidayat selaku kuasa hukum Yosef, memberikan keterangan bahwa kliennya telah disumpah dengan Al-Quran selama bersaksi dalam kasus pembunuhan di Subang ini. Bahkan, saya meminta Pak Yosef itu disumpah di atas Al-Quran. Sudah lama, masih bulan Agustus saya lakukan seperti itu. Dan media tidak tahu, setiap BAP Pak Yosef disumpah, ujar kuasa hukum Yosef saat diwawancarai Kamis, tanggal 16 Desember tahun 2021. Atas dasar itulah, Rohman Hidayat menegaskan bahwa ia meyakini jika kliennya memang tidak terkait apapun dengan kasus pembunuhan di Subang tersebut. Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021 itu pula, Rohman Hidayat mengungkapkan jika kliennya Yosef benar-benar tidak mengetahui tewasnya Tuti dan Amel itu. Dikarenakan saat kejadian itu, kliennya Yosef Subang sedang membeli surabi di dekat rumahnya. Alibi ini sudah di-cross-check oleh penyidik kepolisian dengan memeriksa penjual surabi tersebut. Selain penjual surabi, kata Rohman, ada 4 orang lainnya yang juga ikut mengantre dengan Yosef Subang ikut diperiksa penyidik pada saat itu. Dan, semua saksi yang diperiksa tersebut membenarkan bahwa Yosef memang membeli surabi sebelum pergi ke TKP untuk mengambil stick golf, ujar Rohman. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.